Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan berkahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ada sebuah pertanyaan. Kalau kita sudah selesai berwudu dan setelah berwudu ada sisik ikan yang menempel di anggota wudu, seperti misalnya tangan. Setelah berwudu ada sisik ikan di tangan, dan kita menduga bahwa sisik ikan itu ada ketika kita berwudu. Buktinya bahwa sebelum berwudu kita menyiang ikan. Nah, apakah wudunya sah, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi tersebut? Nah, karena sisik ikan itu kan dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau mampu menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu bisa menjadi tidak sah. Karena syarat di antara sahnya wudu adalah meratanya air ke seluruh anggota wudu. Jadi kalau ada terhalang oleh sesuatu yang menghalangi masuknya air, sampainya air ke kulit, maka berarti tidak memenuhi syarat sahnya wudu. Nah, dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, pada halaman yang ke-26, ini cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, beliau menyebutkan falau ra'a ba'da tamami wudu'ihi ala yadayhi masalan hailan kakishratis samakin. Seandainya seseorang setelah selesai berwudu, ba'da tamami wudu'ihi, melihat ala yadayhi masalan, melihat di tangannya misalnya, ya, tangannya kah, di kakinya kah, di wajah kah, yang merupakan itulah anggota wudu yang wajib dibasuh atau disapu. Hailan, ada penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit di anggota wudu, kaki syurati samakin, seperti sisik ikan. Satu, wa alima anna dzalika kana hasilan waqtal wudu'i, dan ia mengetahui, baik itu sebuah keyakinan atau sebuah dugaan, bahwa sisik ikan itu atau penghalang yang ada di anggota wudu tadi itu ada di waktu berwudu, bukan setelah selesai berwudu baru ada penghalangnya, baru ada sisik ikannya. Tapi saat ia berwudu, ia menduga bahwa atau meyakini bahwa sisik ikan itu sudah ada ketika ia berwudu. Kalau sisik ikannya sudah ada di waktu berwudu, padahal ia sudah selesai berwudu, maka apa yang harus ia lakukan? Kita ulang sebentar ibarahnya.
Falau ra'a ba'da tamami wudu'ihi ala yadayhi masalan ha'ilan ka kishrati samakin wa 'alima anna dhalika kana hasilan waqtal wudu'i. Seandainya seseorang setelah selesai berwudu melihat di tangannya semisalnya ada penghalangnya seperti sisik ikan, dan ia mengetahui bahwa penghalang itu ada di waktu berwudu, wajib alaihi izalatuhu wa ghaslu ma tahtahu wa i'adatu tathhiril a'dha'i allati ba'dahu li ajli mura'ati tartibi fil wudu'i. Apa yang harus ia lakukan? Wajib alaihi izalatuhu. Yang pertama adalah ia wajib menghilangkan penghalang yang ada di anggota wudu tersebut. Berarti dalam ibarat ini ia wajib menghilangkan atau mengambil sisik ikan yang ada di tangannya tadi. Satu, oh sisik ikan, ambil. Yang pertama, wa ghaslu ma tahtahu. Yang kedua, ia membasuh area di bawah penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Sini tadi sisik ikannya, ambil sisik ikannya yang pertama. Yang kedua, area ini dibasuh. Yang kedua, ini kan ceritanya sudah selesai berwudu. Yang kedua. Yang ketiga, wa i'adatu tathhiril a'dha'i allati ba'dahu, dan ia mengulang mensucikan anggota-anggota wudu yang sesudahnya. Kenapa ia harus mengulang anggota wudu yang sesudahnya? Li ajli mura'ati tartibi fil wudu'i, karena menjaga atau memelihara tertib urutan di dalam berwudu. Nah, dalam masalah ini berarti terkena penghalang itu ada di tangan. Pertama, ambil sisik ikannya atau hilangkan tep-eknya yang ada di tangan ini. Lalu setelah hilang, setelah diambil, maka basuhlah area yang tertutupi oleh sisik ikan tadi atau sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Dua. Dan yang ketiga, mengulangi mensucikan anggota wudu yang sesudahnya. Berarti setelah tangan kita harus menyapu sebagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i sunnahnya banyak. Setelah kepala maka kita membasuh kaki, karena telinga kan sunnah membasuh kaki. Nah begitulah, berarti kita harus mengulang. Kalau terkenanya di wajah misalnya ada sisik ikan misalnya di sini, maka ambil sisik ikannya, basuh area yang tertutupi oleh sisikan tadi, maka berarti kita harus membasuh kedua tangan, kita harus menyapu sebagian kepala, lalu kita membasuh kaki. Nah, bagus lagi kalau kita juga mengulanginya dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kita baca sekali lagi ibarahnya. Falau ra'a ba'da tamami wudu'ihi ala yadihi masalan ha'ilan ka kishrati samaki wa 'alima anna dhalika kana hasilan waqtal wudu'i wajaba 'alaihi zalatu wa ghaslu ma tahtahu wa i'adatu tathhiril a'dha'i allati ba'dahu li ajli mura'ati tartibi fil wudu'i. Seandainya seseorang setelah selesai berwudu melihat di tangannya semisalnya ada penghalangnya seperti sisik ikan, dan ia mengetahui baik itu keyakinan maupun sangkaan yang kuat bahwa hal itu sisik ikan atau penghalang itu ada atau terjadi di waktu berwudu, maka ia wajib yang pertama menghilangkan atau membersihkan sisik ikan itu atau penghalang itu, dan yang kedua ia membasuh area yang tertutupi oleh penghalang tadi, dan yang ketiga ia harus mengulangi mensucikan anggota wudu yang sesudahnya. Kenapa harus diulang? Karena menjaga atau memelihara tertib atau urutan di dalam wudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Demikian yang dapat ulun sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.